Program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh di perkotaan. Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di pemukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya pemukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Sesuai dengan Permen PUPR nomor 14 tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh yang terdiri dari 7 aspek dan 16 kriteria pemukiman kumuh adalah salah satunya merupakan kebutuhan soal penyediaan air minum. Akses aman air minum tidak tersedia dan atau kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi. Kalau merujuk dan berdasarkan hal tersebut di atas, apakah pembangunan proyek sarana air bersih yang sedang dilaksanakan di RT 01 RW 008 Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang yang menelan anggaran negara 530 juta rupiah ini sudah tepat? Mengingat kawasan tempat dibangunnya sarana tersebut bukan termasuk kawasan yang krisis air bersih. Belum lagi soal lahan yang masih dipertanyakan oleh warga pemilik lahan karena pemilik lahan hanya meminjamkan selama 4-5 tahun saja. Dan apabila pemilik lahan membutuhkannya, maka bangunan tersebut harus dibongkar. Seperti yang diutarakan Pak Samanan selaku pemilik lahan saat dikonfirmasi awak media mengutarakan. Di belakang Bapak kan ada bangunan ya. Untuk SAB sarana air bersih. Ya. Nah, menurut informasi lahannya kan punya Abah. Iya, betul. Coba Abah, gimana ceritanya sampai tanah Abah ini dijadikan tempat SAB ini, Pak? Pada awalnya Ketua BKI mencari tempat susah. Jadi ada juga yang lowong, nggak diizinkan sama yang punya. Tapi setelah Ketua DKM itu melihat ada tanah di samping saya yang luasnya hanya 4x6, ternyata diminta untuk dipinjam sehingga saya berikan gitu dengan cara pinjam selama belum dibutuhkan sama saya. Nah gini Pak, kan pasti ada catatannya Pak, ada oret-oretnya enggak? Ada, cuman oret-oretannya itu enggak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh saya gitu. Maksudnya Pak, bisa diperjelas Bang? Ya maksudnya enggak ada misalnya tanah ini pinjam dari Pasamanan apabila dalam waktu 4 atau 5 tahun yang punya membutuhkan itu silahkan gitu. Oh gitu ya, iya, awalnya. Abah sendiri pengennya bagaimana sih awalnya? Ya, awalnya pengennya begitu. Pinjam silakan, tapi bila mana yang pemiliknya itu membutuhkan, mau dipakai. Bongkar berarti kan, mau nggak mau kan akhirnya ya? Iya. Apakah nggak ada sistem jual beli atau apa? Enggak sama sekali enggak. Nah, terus dalam perjanjian dokumen pinjam meminjam, Abah sudah megang belum Bah sampai belum, belum. Maka saya belum minta fotokopinya. Udah pernah ditanyain belum Bah? Rasanya udah, cuman belum difotokopi katanya. Oh gitu ya. Jadi sekali lagi mungkin dipertegas lagi Bah, Abah mengizinkan dengan catatan bagaimana sih Bah ini? Ya seperti yang saya katakan tadi. Oh gitu ya. Meminjam sementara belum dibutuhkan oleh yang punya gitu. Sementara itu di tempat terpisah
Ujang, selaku Ketua BKM Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, saat ditemui awak media mengatakan, lagi jadi sorotan media kan masalah lahannya Kang Ujang. Nah itu di situ kan setiap program anggaran negara atau dana APBN kan harus jelas juga dong status tanahnya biar nantinya nggak sengketa. Itu gimana Kang Ujang? Untuk masalah lahan, kami kan tadinya kebingungan mencari lahan itu ya. Tapi alhamdulillah ada orang tua kami, Bapak Ustadz Samanan ya, udah pakai aja tanahnya Bapak gitu. Izin pakainya sekitar 10 tahun lebih gitu. Oh gitu ya? Iya, izin pakai doang. Oke. Terus gini ya, apakah ada yang namanya dengan warga, namanya lahan kan takut ya sengketa nanti ke depannya. Ada MOU atau perjanjian surat pernyataannya nggak? Ada. Poin. Jadi izin pakai ya sekitar 15 atau lebih gitu. Oh gitu ya? Iya, izin pakai. Udah ada ya? Udah tertangani belum oleh Pak? Pak Samanan udah tanda tangan. Untuk SAB karena ada anggaran sekitar 500 ya, masih dari kotaku, sehingga di sana kan ditelukan perlu ketika ledeng atau PAM ya nggak jalan, masih membutuhkan air, ada air dari situ Bang, maksudnya tujuannya seperti itu. Ini juga nanti akan disalurkan sekitar 32 rumah. Oh yang yang sekarang juga masyarakat sudah mau banyak yang mendaftar itu di luar yang 32 atau nggak apa-apa nanti kita salurkan tetap. Pralon saya kasih, SR-nya saya kasih. Untuk pelaksanaan siapa Pak? Untuk pelaksana dari KSM. KSM mana itu? KSM masih peduli. Masih Kang Ujang ya ketuanya? Ya, bukan. Ketuanya Bapak Mukmin. Pak Mukmin. Iya. Berarti di luar BKM itu? Di luar. Nah, di luar Pak BKM. Ya. Nah terus gini, untuk saya lihat tadi juga ada yang identik yang namanya SAB, pasti dari sumur bor dong Bang? Iya. Nah sepengetahuan Abang tuh, Abang udah pernah lihat belum ke sana? Untuk sumurnya memang itu airnya belum maksimal Bang ya. Kita juga tetap minta pertanggungjawaban dari yang pengeboran itu karena lewat CP itu kan. Yang punya pengeboran itu kan harus ada CP. Kalau nggak ada CP nggak bisa dapat itu pengeboran. Nah kalau dalam perencanaan ya itu termasuknya kan satu pengeboran dalam. Iya. Menurut Kang Ujang sendiri RAB-nya gimana sih? Untuk RAB kan sementara ini kita belum megang RAB-nya, tapi dikasih tahu bahwa anggaran itu sekian gitu kan. Tetap kita nggak lepas koordinasi dengan konsultan gitu kan. Tetap dikasih tahu gitu. Jadi anggaran sekian Pak Ujang untuk SAB sekian, untuk pengeboran sekian, terpisah-pisah Pak. Pipa terpisah gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali channel Bang Kumis Berbagi menjumpai Anda. Dan siang ini Bang Kumis ada di salah satu kawasan Desa Teluk, tepatnya di Kampung Citanggok. Dan perlu kami informasikan, penanganan sampah Teluk nampaknya lagi menjadi sorotan. Salah satunya upaya untuk penanganan sampah di sini ada di sebelah kanan sana terlihat salah satu bangunan, yaitu TPS 3R Desa Teluk Kecamatan Labuan. Dan di sebelah kiri Bang Kumis melihat ada salah satu proyek irigasi. Nanti bagaimana kondisi terkini dari kedua proyek ini dari Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, channel Bang Kumis bersama media Sorot Desa Indonesia mengabarkan.